Sekarang kita masuk ke dalam pembacaan kitab suci. Sekali lagi kita membaca bersama-sama Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Saya membaca satu kali dan saudara-saudara semua membaca sekali lagi, menyusul. Ibrani pasal ke-13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Allah. Mari kita membaca bersama-sama. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu pada minggu-minggu yang lampau. Engkau sudah memberikan kepada kami pengertian tentang ayat yang penting ini. Engkau telah mencerahkan cahaya dari firman-Mu untuk menerangi hati kami masing-masing. Kami berdoa pada pagi ini sekali lagi firman-Mu bekerja di dalam jiwa kami. Cahaya dari firman-Mu menjadi mercusuar untuk memimpin hidup kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan karuniakan hati kerendahan, hati keausan, hati yang sungguh-sungguh ingin mencari dan ingin mengerti firman Tuhan di dalam jiwa kami masing-masing. Biar Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman ini boleh menggerakkan hati setiap jiwa yang Tuhan perkenan hadir di kebaktian ini. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah 3 kali membicarakan tentang pernikahan yang seharusnya dihormati oleh siapapun. Alkitab berkata kepada kita, engkau semua harus menghormati pernikahan. Pernikahan begitu penting karena pernikahan ini merupakan satu-satunya institusi yang meneruskan anak-anak keturunan menurut rencana Tuhan. Allah yang menetapkan melalui perkawinan manusia boleh dilestarikan. Melalui perkawinan manusia boleh terus berada di dalam dunia ini. Itu sebab barang siapa secara pribadi, masyarakat, gereja atau agama apapun yang menginjak-injak kehormatan pernikahan, itu dianggap barbar. Saudara-saudara, sayang sekali setelah beribu-ribu tahun manusia bergumul di kebudayaan, akibatnya adalah abad ke-20 menjadi abad yang begitu longgar, membebaskan kebebasan seks menjadi begitu liar. Saudara-saudara, semenjak Kinsey dari Amerika memperbolehkan revolusi seks, semenjak Bertrand Russell di Inggris memperbolehkan percobaan sebelum nikah, main seks dulu, maka kita melihat seluruh dunia mulai menjadi tidak lagi hormat kepada pernikahan. Berapa banyak perempuan yang sampai malam pernikahan pertama masih perawan. Saudara-saudara, 100 tahun terakhir ini kita melihat manusia merobek kesucian umat manusia sendiri. Tuhan memberikan tanda kepada perawan bahwa dia itu perawan, tapi kita tidak lagi mengindahkan kalau perlu menjaga kesucian sebelum nikah. Baik lelaki maupun wanita harus menjaga kesucian sebelum nikah. Saya tahu banyak pemuda-pemudi menipu pendeta. Engkau seolah-olah engkau ingin boleh ikut kebaktian yang suci dan pernikahan, tapi engkau kira hamba Tuhan boleh ditipu begitu saja. Yang tahu adalah Tuhan Allah, dia tidak bisa ditipu. Saudara-saudara sekalian, barang siapa yang menipu diri, dia adalah orang yang bodoh. Barang siapa yang menipu diri, dia mempermainkan hidup dan kehormatan umat manusia di dalam diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bicarakan tentang apakah yang menghambat kebahagiaan di dalam kekeluargaan. Apakah yang menjadi sesuatu kekuatan yang merusak kebahagiaan di dalam kekeluargaan? Kalau pernikahan itu merupakan hal yang begitu suci, begitu hormat, begitu penting, maka tidak mungkin setan tidak akan merusakkan hal-hal yang hormat.
Itu sebab di dalam pernikahan, di dalam keluarga banyak orang diganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Sehingga sukacita, kepuasan, kepenuhan daripada kesejahteraan jiwa terganggu. Karena diancam oleh hal yang membahayakan itu. Saudara-saudara sekalian, apakah yang menjadi hambatan keluarga yang bahagia? Pertama, kita melihat dengan jelas, yaitu tidak konsisten dan ketidakbertanggungjawaban di dalam menghadapi kesucian pernikahan. Jikalau seorang pria menganggap pernikahan itu hanya hubungan seks antar pria dan wanita, jikalau seorang wanita hanya menganggap pernikahan adalah sesuatu permainan di atas tempat tidur, maka mereka akan sembarangan menghadapi hal ini dan boleh sembarangan tukar pasangan. Maka pernikahan diancam bahagianya. Saudara-saudara, kita sudah bicarakan tempat tidur tidak boleh dinajiskan. Seumur hidup engkau hanya bersetubuh dengan pasangan yang engkau berjanji, yang ditetapkan oleh Tuhan, yang engkau bertanggung jawab. Itu menjamin kesejahteraan, menjamin kesehatan. Itu menjamin kebahagiaan batin dan lahir. Engkau menikmati satu kesukaan, menikmati kepuasan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, sikap terhadap seks lebih penting dari pengertian tentang seks. Sikap membicarakan tentang seks lebih penting dari bahan-bahan yang disiapkan untuk bicarakan tentang seks. Setiap kali kita bicara tentang seks, kita tidak boleh bergurau. Tidak boleh bermain-main. Karena ini hal yang serius. Ini hal yang hormat. Ini hal yang sangat bernilai tinggi. Seks bisa menjadi hal yang paling indah di dalam hidup kita. Seks juga boleh menjadi hal yang paling remeh di dalam hidup kita. Seks boleh menjadikan seseorang sangat anggun dan dihormati. Sembarangan terhadap seks menjadikan engkau orang yang remeh, hina, dan diinjak-injak oleh masyarakat. Saudara-saudara sekalian, konsisten, bertanggung jawab, dan sungguh-sungguh menghargai pernikahan. Kalau ini sudah dilanggar, maka bahagia itu hilang. Bahagia itu diancam. Bahagia itu diancam karena sikap yang tidak konsisten dan tidak hormat terhadap apa yang diperintahkan oleh Alkitab. Lalu saya berkata, perintah Tuhan di dalam hal ini, hormat di dalam pernikahan, adalah perintah untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk pribadi saja, bukan untuk satu masyarakat saja, bukan untuk satu kota atau satu negara saja, bukan untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh umat manusia. Dari hari pertama manusia dicipta sampai hari kiamat. Ini perintah, the commandment of God. Satu perintah untuk seluruh umat manusia, untuk segala umur, segala bangsa, hormati pernikahan. Saudara-saudara, kedua, apakah yang menjadi hambatan daripada kebahagiaan pernikahan? Yaitu mengganti cinta kasih yang sejati dengan hanya memberi kasihan. Saudara-saudara, jangan kira pernikahan itu didirikan di atas emosi kasihan. Kadang-kadang engkau kasihan sama dia, maka engkau menikah sama dia. Tak mungkin pernikahan yang berdasarkan kasihan itu bahagia. Kasihan lain dengan kasih. Kasih lain dengan memberikan kasihan. Apa bedanya? Di dalam kasih, dua pihak sederajat. Mengasihani, dua pihak tidak sederajat. Karena dia sangat kasihan, maka saya menikah sama dia. Orang yang menikah dengan orang yang dikasihani adalah orang yang memberi anugerah. Orang yang memberi anugerah selalu mempunyai status lebih superior. Dan orang yang dikasihani atau orang yang lebih rendah, orang yang lebih rendah selalu merasa lebih hina. Saudara-saudara, engkau bilang saya kasihan dia, maka saya nikah sama dia. Itu adalah sebelum nikah masih mungkin mempunyai status engkau lebih superior. Tapi setelah engkau nikah, dia tidak akan menganggap engkau masih superior. Dia akan anggap sama rata. Dan saat itu kalau engkau masih merasa diri superior, di situ gangguan daripada bahagia itu mulai keluar. Saudara-saudara,
Ada kalau wanita melihat seorang pria begitu sungguh-sungguh, padahal dia tidak suka sama dia. Wanita itu sampai berlutut minta-minta nikah sama saya, kalau tidak saya bunuh diri. Bagaimana engkau? Biar dia bunuh diri. Kalau seorang pria yang sampai lutut-lutut minta engkau nikah sama dia, besok pasti menghina kamu. Pasti dia akan mengerjai kamu. Karena engkau dianggap seseorang yang terlalu menghina dia. Sehingga dia harus menurunkan diri secara tidak suka atau terpaksa berlutut di hadapan kamu. Barang siapa yang berlutut untuk mendapatkan persetujuan pernikahan, orang itu pada waktu sesudah nikah dia akan berubah sifat. Saudara-saudara sekalian, ini semacam psikologi yang sangat-sangat aneh. Pada waktu seseorang ingin sekali mendapatkan sesuatu, dia begitu rendah hati, begitu remeh, begitu hina sampai mau berlutut, apapun dia mau jalankan. Setelah mendapatkan, lain sekali. Saudara-saudara, kasih bukan kasihan, kasihan bukan kasih. Di dalam pernikahan keluarga dua pihak mempunyai sama rata hak, sehingga tidak boleh diganti dengan kasihan. Hal ketiga, apakah yang menjadi hambatan daripada bahagia dari kekeluargaan? Yaitu mengisi kekosongan. Jika engkau patah hati, engkau rasa hidup terlalu susah, sudah kosong sekali. Sekarang melihat ada satu orang yang boleh juga langsung engkau mengganti apa yang kau kehilangan dengan seorang yang engkau bukan betul-betul mengerti dan betul-betul mencintai. Itu akan menghambat bahagia pernikahan. Saudara-saudara, banyak orang menikah karena waktu sudah sampai, karena umur sudah besar, karena mempunyai kebutuhan seks, maka mengisi kebutuhan itu dengan seorang yang tidak ada target, yang tidak mencapai apa yang dia mau, hanya untuk mengikuti satu kebutuhan sementara. Itu akan menghambat. Saudara-saudara sekalian, jikalau masyarakat sudah mempunyai kebiasaan seperti ini, apakah engkau pada waktu sudah mendapatkan yang lebih baik daripada ini yang sementara mengisi sementara saja, engkau akan berubah lagi? Itu mungkin. Itu sebab kalau orang di dalam keadaan patah hati, di dalam kesulitan, sementara engkau tahan, sabar, sampai waktunya Tuhan sampai. Jika engkau terlalu cepat mengisi kebutuhan sementara, hanya mengisi kekosongan saja, engkau mempertaruhkan hari depan dengan sesuatu emosi yang tidak menjamin stabil dan berfondasi. Pada waktu engkau merasa kekosongan, engkau kabur, engkau tidak mempunyai pengertian logika yang kuat, engkau asal terima saja. Waktu itu engkau tidak mungkin melihat dan menilai dengan tuntas, dengan pikiran yang sehat, dan engkau hanya mengisi kebutuhan sementara. Setelah terjadi, engkau sadar kembali, logika engkau berjalan kembali, engkau baru mengetahui bahwa itu bukan pasangan yang sesungguhnya engkau mau. Di situ engkau mulai menjadi mencela, mulai membenci diri atau membenci pasanganmu, dan keluargamu tidak akan menjadi bahagia. Apakah sebabnya banyak keluarga yang tidak bahagia? Mereka tetap terus hidup sebagai sesuatu sandiwara di dalam dunia ini. Apakah sebabnya masih banyak orang belum berani bercerai dan mereka menjadi bertopeng di dalam dunia ini? Ada 3 hal yang penting. Pertama, tekanan daripada agama. Kedua, tekanan daripada masyarakat. Ketiga, tekanan dari keluarga itu sendiri. Ketiga tekanan ini bikin kita bermain sandiwara, menjadi satu keluarga yang sangat tidak bertanggung jawab. Ada orang mengerti tidak bisa lagi terus, tapi agamanya menjadi sesuatu tekanan sehingga mereka tidak berani untuk bercerai. Atau dengan agama sebagai alat anugerah umum, Tuhan memelihara banyak keluarga yang tidak bercerai.
Kedua, daripada keluarga. Mungkin dari orang tua, mungkin dari anak-anak. Mereka kalau bercerai, itu akan menjadi berantakan luar biasa. Sehingga mereka tidak berani melakukan itu. Ketiga, dari masyarakat. Reputasi mereka, nama mereka dijelekkan atau dihina oleh orang lain. Maka mereka sementara tahan terus. Saudara-saudara, segala sesuatu lebih baik dipikirkan sebelum daripada sesudah. Prevention lebih penting daripada to cure. Saudara-saudara, mencegah sebelumnya itu lebih penting. Sekali lagi, jangan mengisi kekosongan sembarangan nikah. Lebih baik lambat nikah dari nikah sembarangan. Ikut 1, 2, 3. Lebih baik. Oh, kalau tidak ngomong tidak baik loh. 1, 2, 3. Lebih baik lambat nikah dari nikah sembarangan. Lebih baik tidak nikah dari nikah salah. Dengan menghormati pernikahan, mari kita serius. Saudara-saudara, dengan menghormati pernikahan, kita bukan mengikuti nafsu, lalu emosi kita digeret, logika kita dibawa, dan seluruh hidup kita diriskankan ke dalam sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Keempat, pernikahan itu menjadi tidak bahagia karena selalu diganggu oleh hari-hari lampau. Hari-hari lampau itu sudah lewat. Harus kita belajar bagaimana mengkuburkan. Paulus berkata, lupalah yang dulu-dulu dan berusaha untuk yang di depan. Hari-hari lampau itu kalau mengikat kita terus-menerus, kita tidak menjadi orang yang bahagia. Di Manila saya ketemu seorang sudah umur 55 belum nikah. Lalu saya tanya dia, kenapa engkau tidak mau nikah? Ya, belum dapat yang cocok. Sudah cari lama, belum dapat yang cocok. Umur 55 belum cocok. Kalau sampai sudah cocok umur berapa, saya tanya. Dia bilang, saya tidak tahu. Pokoknya saya tidak mau nikah terlalu cepat. Saya bilang, bukan terlalu cepat, sudah terlalu lambat. Umur 55. Pria kalau umur 16 pacaran, minta wanita yang umur 20. Coba pikirkan, lihat umumnya. Tapi kalau dia sudah umur 20, baru pacaran, dia berani sama umur 22. Kalau dia umur 25, dia maunya yang 20. Kalau dia 30, dia minta yang 19. Kalau umur 40 belum nikah, minta yang 17. Kalau pria sampai 50 belum nikah, dia mau yang 16. Kalau 70 minta yang 13. Karena pikir saya sudah tahan begitu lama, masih dapat yang tua lagi. Dia tidak tahu dia sedang tua. Dia taunya dia mau dapat yang paling baik karena sudah tahan begitu lama. Ya, kalau barang yang ditahan itu barang yang kelas utama. Kalau tua itu kelas apa? Saudara-saudara. Lalu saya tanya dia, kenapa engkau tidak mendapatkan yang cocok? Dia bilang, ada yang mukanya bagus, suaranya kurang bagus. Lalu saya cari lagi, ada yang suara bagus, badannya tidak bagus. Ada yang badannya bagus, imannya kurang bagus. Ada yang imannya bagus, mukanya tidak bagus. Oh begitu. Jadi engkau tidak cocok terus. Engkau mau cocok yang mana? Cocok yang pacarku yang lama. Berarti dia pernah mendapatkan seorang dulu yang bagus sekali, akhirnya tidak jadi. Sesudah tidak jadi, dia terus memikir bagaimana mendapat yang persis seperti dulu itu. Saudara-saudara, kasihan sekali. Lalu dia tunggu lagi, tunggu 20 tahun lebih. Sudah umur 55 masih tidak dapat. Dia mau cari orang yang persis sama seperti dulu. Suaranya, mukanya, badannya, kepalanya, imannya, semua sama. Saudara-saudara, apakah di dunia ada dua orang yang sama? Ada nggak? Tidak ada. Satu orang pun tidak sama. 10 tahun yang lalu sama sekarang engkau sudah tidak sama. Engkau mau cari dua orang yang sama persis, tak mungkin. Satu kali saya berkhotbah di Bandungan kepada mahasiswa di Jawa Tengah. Kira-kira 1,5 jam saya harus berkhotbah. Dan anak saya yang ikut itu kira-kira waktu itu umur 3.
Saya takut dia mengganggu kebaktian. Saya bilang, David, engkau pergi luar di bawah pohon itu ada banyak daun yang jatuh. Engkau cari 2 daun yang sama ya. Nanti kasih papa lihat. Jadi karena ribuan daun dia mesti cari-cari, kira-kira 1 jam cukup lah. Jadi saya bisa tenang berkhotbah. Saya berkhotbah sudah selesai. Saya keluar, dia tunggu di pintu. Papa sudah dapat. Aku dapat 2 daun yang sama. Aku melihat heran, betul-betul sama. Persis modelnya, persis itu angka-angka daripada gigi-giginya, persis. Saya sendiri tidak sangka dia bisa menemukan 2 yang sama. Luar biasa. Dia pegang gini, coba lihat sama kan? Sama lihat. Gini. Sama. Saya bilang hebat ya. Engkau bisa dapat 2 yang sama. Coba lepas tanganmu. Oh tidak usah lepas gini saja. Papa lihat begini saja. Saya bilang coba lepas, taruh di meja. Papa tidak usah gini aja kan, sama kan? Sama kan? Coba taruh. Papa ya. Dia bilang papa ya. Saya bilang tolong dong taruh. Begitu dia taruh. Semua sama. Cuma gagangnya 1 kanan, 1 kiri. Saudara-saudara. Tidak ada 2 orang yang sama. Kira-kira apa yang membuat kita tidak puas kepada yang ada? Karena ingatan kepada yang dulu selalu mengikat kita. Ini suatu fakta. Ini suatu hal yang begitu biasa. Kita dipengaruhi oleh dulu-dulu. Dulu aku pernah kenal ini. Aku pernah mempunyai pacar seperti ini. Sekarang kita mendapatkan sesuatu dibandingkan sama yang dulu. Terus dibandingkan yang dulu. Lalu yang dulu itu menghantui kita. Yang dulu itu mengikat, menguasai kita. Sehingga yang dulu menjadi patokan untuk kita mengadili, mengkritik yang sekarang ini. Saudara-saudara, jikalau mata kita dibutakan oleh mimpi yang sudah lewat, kita tak mungkin melihat apa keindahan yang sekarang. Soren Abi Kierkegaard mengatakan, engkau harus putus asa mutlak, baru mungkin menimbulkan pengharapan yang baru. Waktu saya membaca filsafatnya dia, saya tidak ngerti kalimat ini apa. Engkau harus mutlak putus asa, baru mungkin menimbulkan pengharapan yang baru. Karena yang dulu-dulu itu masih menjadi suatu pengharapan. Masih menjadi sesuatu yang belum putus. Yang belum hilang, belum hapus. Sehingga bayang-bayang itu dipersempurnakan, diperindah, beautified, absolutized. Sehingga kita dengan mengerti yang dulu sebagai yang puncak, yang mutlak, yang paling indah. Di situ menjadi satu patokan. Lalu kita mengukur yang sekarang kok kurang baik. Saudara-saudara, barang yang sudah hilang selalu lebih baik daripada kalau masih ada. Aduh, saya tidak beli barang itu sayang. Bagus luar biasa loh. Benar-benar bagus loh. Kenapa yang sudah lewat itu selalu rasa bagus? Betulkah? Kalau barang itu yang engkau tidak jadi beli, sekarang bawa kembali ke rumahmu. Oh cuma gitu tok ya. Mungkin itu jelek. Mungkin engkau tidak puas. Tapi selalu yang hilang yang dipermutlakkan. Yang sudah lewat yang diperindahkan. Yang sudah tidak ada yang kita menjadikan dia lebih indah dari yang lain-lain. Tidak tentu. Saudara-saudara, jikalau kita tidak kecewa dan tidak putus asa secara mutlak kepada yang sudah lewat, tak mungkin kita mempunyai mata objektif untuk melihat keindahan yang ada sekarang. Kalimat ini harus diingat baik-baik. Karena kita tidak mengkuburkan kemarin, maka kita tidak ada hari depan. Sekali lagi, karena kita tidak kuburkan kemarin, maka kita tidak ada hari depan. Semua 1, 2, 3. Karena kita tidak mengkuburkan kemarin, maka kita tidak ada hari depan. Begitu banyak orang selalu bersungut-sungut, selalu kritik, selalu tidak puas. Dan apa yang ada sekarang? Selalu menginginkan, selalu memikirkan, selalu memutlakkan, memperindah yang sudah hilang itu. Saudara-saudara, saya kenal seorang yang istri pertama sangat baik, sangat taat, sangat rajin, sangat anggun. Dan melahirkan 12 anak bagi dia. 11 perempuan, 1 laki-laki. Istri itu dia begitu sayang. Dan akhirnya istri itu mati. Setelah mati orang ini sudah tua,
umur 50 lebih, 11 anak perempuan, 1 laki-laki. Dia sukar mengendalikan. Akhirnya orang memperkenalkan seorang istri kedua kepada dia. Seorang suster, sudah umur 40 lebih. Dan saya lihat dia 2 kali lebih cantik dari istri yang pertama. Tetapi setelah dia menikah dengan istri kedua, dia terus menerus membicarakan istri pertama. Istri kedua diam aja, dengar terus. Kalau saya matilah atau larilah, saudara. Dia terus mengatakan istri yang pertama begitu baik. Istri kedua dia begitu taat, begitu sungguh-sungguh menjadi istri kedua yang meneruskan tugas yang sudah mati, memelihara seorang suami yang tua dan memelihara 12 anak. Berapa berat, ini bukan anak dia sendiri. Dan dia mencintai mereka seperti anak kandung sendiri. Mencintai suami seperti baru pacaran sebagai orang muda. Saya tidak sering melihat ada istri yang lebih baik dari istri kedua orang ini. Dan Tuhan kasihan sama dia. Akhirnya dia juga melahirkan seorang anak lagi, mungil, bagus sekali. Sehingga karena dia cinta kepada anak-anak dari istri pertama, sehingga semua anggap dia mama. Waktu dia melahirkan anak, mereka juga cinta sekali sama anaknya. Dan mereka tidak membedakan itu anak dari ibu yang lain. Dan juga dia tidak membedakan, ini anakku sendiri lain sama anak dari orang lain. Dia begitu sama rata mencintai. Saudara-saudara. Dan di rumah itu, halaman yang paling depan, foto yang digantung di atas istri pertama. Istri kedua tidak ada foto yang digantung. Saya bayangkan istri kedua ini bagaimana bisa hidup di keluarga seperti ini. Tapi dia sangat cinta Tuhan dan dia mengkorbankan diri semua perasaan. Menyangkal diri. Pokoknya saya melayani suami. Saya kalau sudah diatur Tuhan masuk ke dalam rumah ini, saya akan menjadi seorang istri yang baik sekali. Jarang orang anggun, orang begitu toleran, orang begitu penuh cinta kasih, orang begitu suci seperti dia. Dia dipuji oleh seluruh gereja yang ribuan anggota. Saudara-saudara. Dan suami selalu bicara kebaikan istri pertama. Dia senyum aja, dengar aja. Kira-kira dia menikah dengan keluarga yang sudah begitu besar. Dan suami yang sudah begitu banyak umur. Di dalam tidak sampai 10 tahun dia dapat kanker. Kanker di tangan kanannya. Akhirnya bengkaknya tangan kanan 3 kali, kanan kirinya. Hampir seperti kulit di rumah meledak. Saya pergi mendoakan dia. Di dalam keadaan sakit luar biasa. Dia tetap senyum, tetap tahan. Saudara-saudara. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, baru suaminya mulai sadar. Tidak ada dia, keluarga dicilaka. Begitu banyak urusan yang dia tidak bisa tangani. Dia mulai memikirkan kebaikan istri yang kedua. Waktu saya menilai apa yang terjadi, saya mendapatkan satu kesimpulan. Manusia selalu tidak puas dengan sekarang. Manusia selalu tidak bersyukur kepada Tuhan dengan pasanganmu sekarang. Hari ini saya minta saudara belajar. Berterima kasih kepada Tuhan karena suamimu. Berterima kasih kepada Tuhan karena istri. Meskipun mereka mempunyai kelemahan. Meskipun mereka mempunyai kekurangan. Jangan lupa kita bukan menikah sama malaikat. Kita bukan menikah sama orang yang 100% sempurna. Kita menikah pada keturunan Adam yang setiap orang ada cacat, ada lemah, ada kekurangan, ada dosanya. Amin. Mari kita tidak memakai ukuran mutlak, sempurna untuk menjadi patokan mengkritik, menghakimi, memarahi, menuntut. Sebenarnya jangan lupa mereka juga mempunyai tuntutan sempurna untuk menghakimi kita, untuk mengkritik kita. Tapi apa gunanya orang yang berdosa, orang yang bercacat, orang yang berlemah, orang yang mempunyai kekurangan saling mengkritik? Itu tidak membangun, bukan? Mari kita berdoa kepada Tuhan, beri kekuatan kepada aku untuk menikmati. Beri kekuatan kepada saya untuk appreciate, untuk menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh pasanganku, meskipun dia mempunyai kelemahan. Sebagaimana saya mempunyai kelemahan.
Hari depan kita tidak perlu diikat oleh hari yang lampau. Hari esok tidak perlu dicemarkan oleh hal-hal yang sudah lewat. Apakah yang menjadi sesuatu penghambat di dalam bahagia keluarga? Yaitu kemarin belum mati. Kesan-kesan yang lalu terlalu diperindah. Yang sudah lewat dipermutlak. Dijadikan patokan untuk mengkritik, untuk merusak hari depan kita sendiri. Saya harap hari ini setelah kita pulang, berilah penghargaan kepada istrimu. Berilah penghargaan kepada suamimu. Berubah you punya sikap. Yang tadinya selalu mengkritik, selalu mencela, selalu mencari-cari salahnya. Menjadi selalu memikirkan kebaikannya. Memikirkan jasanya. Memikirkan sumbangsinya. Amin, saudara. Saudara-saudara. Suami istri yang saya lihat yang paling cilaka di New York. Istri itu waktu malam pernikahan dan suaminya 2 orang masuk ke kamar. Suami itu kaget. Karena di tempat toilet, di depan kaca ada 3 foto. Foto pacar dia yang lama. Suami ini melihat, saya nikah sama kamu. Sekarang saya masuk ke dalam kamar kemanten. Kok fotonya pacarmu yang lama? Bukan fotoku. Wah, dia begitu sabar. Karena dia seorang pendeta. Maafkan, saya harus bongkar. Ini keluarga pendeta. Pendeta kalau dapat nyonya pendeta kayak begini, you mau jadi anggotanya? Hah? Puji Tuhan pendeta kita tidak dapat nyonya pendeta seperti ini. Terjadi sungguh-sungguh di kota New York. Lalu pendeta ini karena pendeta kan mesti cinta Tuhan, cinta nyonya mesti sabar kan. Jadi dia telan air pahit ke dalam empedu, lebih pahit lagi. Saudara-saudara, mulai hari itu setiap minggu nyonya pendeta ini telepon sama pacar yang lama. Coba bayangkan bagaimana hidup. Mereka hidup bertahun-tahun dengan cinta kasih yang luar biasa. Pendeta ini mengampuni istrinya. Sampai istrinya bertobat. Saya mengetahui lagi seorang pendeta di Amerika. Istrinya karena tahu suaminya pendeta, tidak berani apa-apa sama dia. Sangat barbar, sangat kurang ajar. Apapun dia mau menang. You kan tidak apa-apa toh. You kan tidak berani apa-apa sama saya. You pendeta kan. Kalau you cerai kan dipermalukan orang. Pendeta itu tidak bisa tahan. Sudah beberapa tahun pendeta itu mendadak berubah sikap. Bicara sama istrinya. Mulai hari ini saya sudah pikir tenang. Saya tidak boleh dipermainkan engkau seperti ini. Saya ambil keputusan minggu depan. Mengumumkan saya tidak mau menjadi pendeta. Saya cerai sama kamu. Istri itu tidak pernah pikir pendeta bisa menceraikan istrinya. Dan pendeta itu mengatakan saya serius. I mean business. Saya tidak boleh dipermainkan engkau. Tidak bisa dihina engkau. Saben hari sudah berapa tahun seperti ini. Saya tidak mau menjadi pendeta. Mau apa? Dicela. Pokoknya saya cerai sama kamu. Mulai hari itu baru istrinya jadi baik-baik. Baru bertobat. Saudara-saudara, tidak boleh kita memakai senjata. Hanya karena mengetahui ada kelemahan. Atau ada situasi kekuatan kita. Untuk mempermainkan orang lain. Banyak permainan. Banyak ketidakbahagiaan. Bukan tidak bisa dihindar. Justru karena kita terlalu diikat oleh sejarah. Terlalu diikat oleh hal-hal kesan yang lama. Maka Alkitab mengatakan, lupakan belakang dan usaha hari depan. Jangan menghina istrimu hanya karena dia mempunyai kelemahan apa. Jangan menghina suamimu hanya karena dibanding dengan pacarmu yang lama dia kurang. Ingatlah yang betul-betul menjadi orang tua anak keturunanmu adalah suamimu. Yang betul menjadi nenek moyang dari keturunanmu adalah istrimu. Jikalau engkau mau anak-anakmu menghargai papanya, biar engkau sendiri menjadi contoh. Banyak pasangan, banyak orang tua mendidik anaknya. Hormati papamu ya. Tetapi anaknya mengatakan,
di dalam hati, bagaimana saya bisa menghormati? Karena dengan mataku sendiri melihat engkau maki-maki papaku. Engkau telah membongkar, engkau telah mengatakan segala kelemahan papaku di hadapanku. Lalu engkau suruh saya menghormati. Itu tidak mungkin. Mari kita menjaga mulut kita. Mari kita memelihara hati kita. Mari kita pikul salib. Bagaimanapun menghargai pernikahan. Bagaimanapun kita menghitung anugerah Tuhan. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang anggun. Saudara-saudara sekalian. Apakah sebabnya kita tidak puas? Apakah kita tidak bisa mendapat bahagia? Karena kita mempunyai sesuatu tuntutan yang tidak adil kepada pasangan kita. Hal yang kita tidak bisa lakukan. Mengapa kita tuntut pasangan kita harus lakukan? Hal yang kita tidak sanggup kerjakan. Mengapa kita tuntut pasangan kita harus kerjakan? Kadang-kadang kita memperlakukan pasangan kita lebih kejam daripada memperlakukan pegawai. Kadang-kadang kita memperlakukan pasangan kita tuntutan lebih berat daripada orang gajian. Hanya karena sudah ikat janji pernikahan, engkau harus memuaskan segala tuntutan saya. Saudara-saudara, khususnya dalam ketidakseimbangan derajat kasih mengakibatkan bahaya seperti ini. Jikalau seorang pria mencintai istri 3 kali lebih daripada istri mencintai suami, maka pria ini harus 66% jadi budak. Engkau yang perlu saya kan? Engkau begitu memerlu saya memperbudak kamu. Jangan. Mari kita menghargai kehormatan setiap pribadi. Kalau dia mencintai kamu lebih daripada kamu mencintai dia, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Engkau boleh menikah dengan orang begitu mencintai kamu. Lalu memakai, karena dia lebih cinta saya boleh memperalat dia. Memakai hak istimewa untuk memperbudak orang yang kau kasihi. Itu adalah non-etis. Itu adalah hal yang bersalah sekali. Itu sebab saudara-saudara, jikalau di dalam masa pacaran engkau mengerti ada gejala engkau karena terlalu cinta bisa diperbudak, berdoa minta Tuhan memberi kekuatan kepada engkau untuk mendapatkan yang lain. Saudara-saudara, kadang-kadang manusia itu terlalu pintar memikirkan bagaimana menguntungkan diri, lalu menjadikan yang lain permainan dia sendiri. Di dalam keluarga Kristen, dia kita belajar bagaimana mengkorbankan diri, tetapi tidak bersifat superior. Bagaimana menyangkal diri, tapi tidak bersifat hina. Bagaimana saling mengasihi, tetapi tetap mempunyai kehormatan kepada Tuhan. Bagaimana bertanggung jawab dan tidak melarikan kewajiban. Keseimbangan semua ini perlu sekali untuk menjaga kesempurnaan dan konsistensi satu suhu saling menghormati di dalam keluarga. Jangan tuntut terlalu, jangan memperalat, jangan menjadikan pasanganmu permainanmu. Dia adalah manusia. Man is always goes, never means. Manusia tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu alat. Manusia selalu adalah sesuatu tujuan sebagai pribadi yang adalah sasaran kita beretika dan kita beremosi. Hari ini saya sampai di sini dulu. Masih banyak segi yang melanggar dan menghambat kebahagiaan kita. Mari kita berkata kepada Tuhan, kuburkan segala sesuatu di dalam sejarahku. Beri pengharapan kepadaku pada hari ini. Dan beri aku sesuatu penghargaan kepada pasangan yang sudah Tuhan jodohkan di dalam hidupku. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Di dalam segala sudut, segala segi kehidupan kami. Kami sangat memerlukan pedoman, sangat memerlukan pimpinan, sangat memerlukan prinsip-prinsip Alkitab, firman-Mu yang suci, yang berbijaksana, yang penuh dengan kuasa. Robalah hidup kami, robalah keluarga kami, robalah hubungan suami istri di dalam
keadaan kami masing-masing. Beri kepada kami kekuatan untuk mengerti dan menjalankan prinsip-Mu. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam dunia ini. Dengar doa kami Tuhan. Amin.